Kita ke sorotan lain. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menjadi 3 bakal capres di pemilu 2024. Namun siapa bakal cawapres pendampingnya masih jadi teka-teki. Siapa saja sosok potensial bakal calon wakil presiden versi Litbang Kompas? Kita simak berikut ini. Usai keluar dari Partai Gerindra, nama Sandiaga Uno kerap disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden. Namun pertanyaan juga muncul soal kendaraan politik Sandi. Sampai saat ini, Sandiaga belum bergabung ke partai politik manapun, termasuk P3. Sandi menyebut terus menjalin komunikasi politik, baik dengan P3 maupun elit lainnya. Tentunya ada tahapannya, dan ada komunikasinya, ada pendalamannya, ada pemikirannya. Dan ini kita lakukan langkah demi langkah, tidak tergesa-gesa, sehingga semuanya nyaman dan komunikasi semua dibuka untuk memastikan aspirasi dan solusi bisa kita hadirkan, sehingga proses politik itu bukan hanya melulu mencari pasang-pasangan, tapi juga mencari suatu gagasan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga ramai dalam bursa bakal cawapres jelang pemilu 2024. Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil menyerahkan keputusan pada Partai Golkar. Urusan namanya nasional, saya ini sudah jadi anggota Partai Golkar. Maka saya fatsun menghormati sudah diputuskan Partai Golkar, yaitu Pak Erlangga. Jadi itu aja. Bahwa sering masuk ke survei kan saya tidak bisa menghindari. Itu ada siapapun boleh. Yang penting yang terbaik aja. Tapi per hari ini saya ikut keputusan dari partai saya. Persaingan di Pilpres tidak lepas dari sosok bakal cawapres yang ikut memperkuat dukungan. Litbang Kompas membuat survei terkait sejumlah tokoh potensial bakal cawapres di Pilpres mendatang pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Survei Litbang Kompas membandingkan peluang 2 tokoh politik, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dari hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023, Ridwan berpotensi mendampingi Ganjar dengan 16% suara, sementara Sandiaga dengan 11,9%. Elektabilitas keduanya bagaimana? Itu masing-masing punya kekhasan. Tetapi memang ada kecenderungan, baik Ridwan Kamil maupun Sandi Uno itu memiliki keunggulan yang sifatnya komplementer terhadap elektabilitasnya Ganjar Pranowo. Tetapi kekhasannya adalah bahwa kalau Ridwan Kamil itu cenderung akan memperkuat suara dari Ganjar Pranowo di Pulau Jawa saja. Sementara kalau Sandi Uno dia cenderung mempunyai penguatan yang agak lebih tersebar. Meskipun efek penguatan dari Ridwan Kamil maupun Sandi Uno kalau menurut kami relatif setara ya. Soal siapa pendamping Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan akan mempertimbangkan beberapa aspek. Bagi PDIP, terpenting adalah rekam jejak hingga kualitas sang politisi. PD Perjuangan kan tidak pernah membedakan. Yang penting dari aspek kualitas kepemimpinannya, rekam jejak yang baik, kesatu paduan kepemimpinan, kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan historis, ideologis, itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kami tidak pernah membedakan latar belakang seseorang, semuanya baik, ya, sehingga nanti akan tercapai suatu komposisi yang ideal. Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 terkait bakal cawapres potensial bagi Prabowo Subianto, Ridwan Kamil mendapat 11,3% dan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat 6,3%. Masih dari survei yang sama, bakal cawapres potensial bagi Anies Baswedan, sosok Sandiaga Uno mendapat 14,9% dan Ridwan Kamil mendapat 14,7%. Sampai saat ini, 3 bakal calon presiden telah diumumkan ke publik. Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura dan P3, Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra dan PKB, sementara Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Tim Liputan, Kompas TV.
setelah dideklarasikan oleh 3 partai secara resmi, PDIP, P3, dan Hanura untuk bakal calon presiden 2024 tentunya akan menjadi langkah awal untuk ketiga partai menentukan siapa bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Dan siapa saja yang berpeluang untuk posisi itu kita bahas bersama Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, juga sudah bergabung peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas. Selamat malam Mas Awi, Mas Toto. Malam, selamat malam. Saya ke Mas Awi dulu. Kalau PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono kan tegas bilang ingin mengulang romantisme antara PDIP dan P3 waktu Bu Mega dan Pak Hamzahas berpasangan sebagai presiden wakil presiden. Jadi artinya sudah jelas P3 ini ingin mengajukan sebagai bakal calon wakil presiden. Kalau iya, sosoknya siapa? Apakah Mas Sandiaga Uno meskipun belum resmi gabung ke P3? Ya, itu hasil keputusan Rapimnas. Satu, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Adapun untuk cawapresnya diserahkan kepada DPP dengan harapan mengkomunikasikan ke PDIP, menyodorkan nama kader dari P3. Nah, kader P3 itu siapa? Kita belum putuskan. Bisa kader baru, bisa kader yang sudah lama. Tergantung hasil komunikasi dengan PDIP. Karena Pak Ganjar kader PDIP gitu. Soal romantisme, ya memang dulu pernah kerjasama, bahkan sejak Orde Baru kita memiliki nasib yang sama. Terus ada Mega Bintang waktu itu, berlanjut ke era Megawati Hamzahas, dan di beberapa pilkada kita bekerja sama dengan PDIP. Dan terakhir kita lihat Pak Ganjar dengan Gus Yassin diusung oleh P3 dan PDI dan P3 di Jawa Tengah. Alhamdulillah harmonis selama 5 tahun dan membawa dampak yang positif bagi pembangunan di Jawa Tengah. Karena itulah kita tingkatkan kerjasama ke tingkat nasional. Nah, siapa nama-nama yang sekarang sudah muncul selain Pak Sandiaga Uno? Siapa lagi nama lainnya? Nah, belum kan, baru ketemu dengan PDIP besok, besok pertemuan P3 dengan PDIP. Jadi sebelum bertemu dengan PDIP, maksudnya Mas Awi, apakah sudah ada nama-nama yang biasa dititipkan oleh kader? Kira-kira siapa yang diusulkan ke PDIP begitu? Ya belum, besok itu kan baru menyampaikan hasil Rapimnas yang menetapkan capres. Adapun cawapresnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas pengajuan nama cawapres itu tidak lepas dari keputusan Rapimnas. Nah, kalau dari hasil surveinya Litbang Kompas, Mas Toto, dari 2 tokoh Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, siapa yang masing-masing punya peluang lebih dan apa sebenarnya besaran arti persentase masing-masing tokoh ini jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo? Ya, kalau untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo itu memang sekarang yang lebih potensial kalau dari survei kami bulan Februari lalu ya, ini belum survei yang terbaru yang kami sedang jalan ini. Kalau dari survei yang lama ini memang Ridwan Kamil, jadi persentasenya tadi ditampilkan ya 16%. Kemudian juga kalau dengan Sandi Uno ini memang agak jauh, dia 11,9%, jadi itu udah melewati margin of error. Akan tetapi kita juga harus lihat dalam beberapa survei sebelumnya kami men-track itu sebetulnya cawapres paling favorit itu sebelum Ridwan Kamil masuk Golkar itu sebetulnya Sandi Uno. Tetapi setelah Ridwan Kamil ini masuk ke Golkar, agaknya mungkin ada faktor juga mesin politik dan yang lain-lain. Sekarang memang komposisi atau proporsi elektabilitas Ridwan Kamil ini tinggi. Sebetulnya tidak hanya menjadi cawapres. Ridwan Kamil ini kalau kita uji berdasarkan pertanyaan menjadi capres pun, sekarang dia nomor 4. Dan di beberapa wilayah di luar Jawa, nama Ridwan Kamil ini cukup bersaing dengan Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Jadi memang ada kenaikan elektabilitas atau popularitas juga dari Ridwan Kamil. Jadi tadi kalau untuk pasangan Ganjar Pranowo memang yang tertinggi Ridwan Kamil di 16%, lalu yang kedua adalah Anies sendiri, Anies Baswedan di 12,1%, kemudian Sandi Uno di 11,9%. Nah, bagaimana dengan 2 tokoh yang disebut sebagai bakal capres? Ada Pak Prabowo, ada juga Mas Anies, jika dipasangkan dengan sejumlah tokoh. Untuk Pak Prabowo sebetulnya elektabilitas yang paling tinggi masih bersama dengan Ganjar Pranowo. Tetapi angkanya masih di bawah angka Ganjar Ridwan. Jadi kalau tadi 16%, kalau Prabowo Ganjar itu masih 13,5%. Prabowo Sandi juga 13,5%.
Prabowo Anies itu 13%. Prabowo Ridwan Kamil 11,3%. Artinya apa? Artinya Prabowo ini disandingkan dengan Ganjar, dengan Sandi, dengan Anies, atau bahkan dengan Ridwan Kamil pun sebetulnya tingkat elektabilitasnya tidak banyak berubah. Ini mungkin terkait dengan faktor popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo yang sebetulnya pada satu sisi popularitasnya itu sudah mentok ya di atas 90%, mungkin sampai 95% di salah satu survei kami. Sementara elektabilitasnya itu yang terakhir di survei kami dia naik sedikit. Sementara 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, maksud saya 6 bulan yang lalu, survei sebelumnya itu turun. Jadi memang agak kurang stabil, sehingga ketika disandingkan dengan cawapres Ganjar, Sandi maupun Anies, Pak Prabowo ini elektabilitasnya stagnan di 13,5%. Oke. Sementara untuk yang Anies, maaf, itu elektabilitas tertinggi jika disandingkan dengan Ridwan Kamil. Dia ada 14,7%. Sementara kalau disandingkan dengan Sandi Uno 14,9%. Tetapi Anies ini justru sebetulnya paling tinggi kalau disandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Dia 15,1%. Oke, nah kalau dari nama-nama tadi, P3 kan Mas Awi masih belum mau ngomong siapa cawapresnya, meskipun yang sudah bisa diajukan kader belum mau, karena nanti ketemu dulu PDIP baru bahas soal namanya. Tapi sejauh ini kalau bicara soal tokoh potensial, apakah juga menimbang setelah pertemuan dengan KIB kemarin, Mas Awi? Ya, pertemuan dengan KIB kemarin kita menyampaikan hasil Rapimnas itu mekanisme internal kami. Karena kan di antara partai KIB itu yang belum punya capres kan hanya P3. Kemudian hasil Munasnya mencapreskan Pak Erlangga yang sampai saat ini masih bertahan. Terus di Rakernas PAN sempat menyebut nama Pak Ganjar. Nah, P3 keputusan resminya mengusulkan nama Pak Ganjar. Nah, kalau dikatakan kami menelikung, enggak juga, justru kami yang ditelikung di awal, karena di awal kami di KIB hanya P3 yang tidak memiliki capres gitu. Nah, terus kemudian ketika P3 mengusulkan capres kok dibilang menelikung, ya enggak juga, enggak fair saya kira. Karena sampai sekarang KIB itu masih solid. Nah, KIB ini bisa menjadi KIB plus-plus ketika nanti capresnya sama-sama Ganjar gitu. Kalau kemudian capresnya tidak sama, ya mohon maaf, karena kita bertemunya dulu baik-baik, ya kalaupun ada perbedaan ya nanti berakhirnya juga harus juga dengan baik-baik menyampaikan kondisi terkini. Dan terkait dengan nama-nama, tentu kami masih memiliki waktu sebulan atau 2 bulan untuk mengeksersis tokoh-tokoh, baik itu tokoh yang baru ataupun tokoh yang lama di P3. Kan tokoh P3 tidak hanya di Jakarta, ada juga di beberapa daerah yang potensial, kenapa tidak kita usulkan juga. Atau misalkan tokoh yang selama ini berafiliasi dengan P3 dan belum memiliki KTA, tapi kemudian bergabung dengan P3 dan memiliki kartu tanda anggota, itu juga menjadi kategori kader P3. Siapa dia? Ya belum gitu. Oke, jadi masih belum tahu nih siapa namanya. Terakhir singkat saja Mas Toto. Jadi sebenarnya yang paling menentukan untuk menentukan figur cawapres ini apakah sosoknya dulu atau partainya dulu sejauh ini? Kalau dari sudut pandang elektabilitas tentu ya elektabilitas itu. Tetapi memang antara sosok dan partai, kalau kita bicara elektabilitas pasti ya sosoknya. Nanti bahkan kalau sosoknya angkanya tinggi, itu kan bisa ditawar-tawarkan ke partai sebetulnya. Jadi memang yang lebih penting sosoknya dulu. Pamornya bagaimana di mata konstituen atau pemilihnya. Dan nama-nama ini masih terus dihitung untuk di-exercise siapa yang paling memberikan insentif elektoral dan juga kotel efek untuk parpol masing-masing. Terima kasih Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Terima kasih peneliti senior Litbang Kompas Mas Toto Suryaning Tias bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.